Selamat datang kembali di podcast Ruang Mita Perempuan, di mana perempuan punya cerita berbasis pengalaman dan menginspirasi. Kali ini kita punya narasumber yang luar biasa. Untuk memperingati Hari Ibu, kita punya tema itu, gitu. Secara nasional, ada tema yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perempuan berdaya, berkarya, menuju Indonesia Emas 2045. Wah, sebuah judul dan tema yang sangat luas ini gitu. Tapi kita belajar pada maha guru saya, yaitu Bu Sri Wahyuningsih, senior karena 80 tahun memang dari sisi usia dan juga pengalaman hidupnya sebagai perempuan. Kita akan belajar dari beliau. Ya, tema nasional kita luas sekali Bu Wahyu, perempuan berdaya. Apa makna perempuan berdaya buat seorang Sri Wahyuningsih yang 80 tahun senior tuh? Apa tuh Bu relevansinya Bu? Baik, terima kasih dan saya juga merasa tersanjung karena sebetulnya saya ini berusia 80 dan mendapatkan label-label yang biasanya itu ya dicintai tapi sekaligus dibenci gitu ya. Jadi dicap sebagai dosen killer lah, galak lah, seperti itu. Tapi kelihatannya kalau kata berdaya itu menurut hemat saya dan yang saya alami, karena saya punya kompetensi. Ya, jadi selain kompetensi ya bukan secara kebetulan, tapi ini juga sangat berpengaruh. Saya dilahirkan di Ngawi, jadi dekat Solo, dan kemudian mulai kecil itu hidup di Madiun. Itu adalah dididik oleh kakek, nenek, ibu, bapak yang mengutamakan, jadi mengutamakan tata krama, perilaku, unggah-ungguh, dan memahami dari segi-segi yang sifatnya itu adalah filosofis. Jadi bahwa orang tua itu menjadi contoh, kemudian anak itu perlu tidak hanya mengenal orang tuanya, mencintai dan dicintai, tapi juga berbakti pada orang tua, pada keluarga, dan itu masih dilanjutkan lagi nanti kalau makin dewasa, sekolah SMP, SMA gitu, perguruan tinggi itu kepada bangsa. Jadi dari sana memang disiplin dan agak ketat dan keras dari ibu saya yang beliau adalah anak tunggal dan pendidikan normal school karena beliau tentu saja sudah sangat senior pada waktu itu ya, dan beliau sedo pada usia 92. Itu adalah tetap mendidik sampai hampir sedo itu. Jadi memberikan pelajaran pada cucu-cucunya. Dan pada saya disiplin kalau PR pekerjaan rumah belum selesai, tidak boleh main. Ya kita dulu kan boneka-bonekaan, anak-anakan gitu ya. Jadi meskipun itu aku tidak dibatasi, saya juga boleh main ya, bersama anak laki-laki yang itu yang seperti ini ular naga, dan sebagainya itu. Jadi maaf kelihatannya kesetaraan gender sudah mulai ditanamkan sejak saat itu. Sedangkan kan keluargaku saudaraku perempuan semua. Yang awal itu adalah kembar perempuan meninggal usia 1 tahun, yang kedua perempuan lagi, saya nomor 4, tapi ayah saya masih memberikan aku nama Wahyu. Jadi adalah orang anak yang ditunggu-tunggu, yang merupakan anugerah dari Tuhan, itu ada. Nah, dari sana saya dididik dengan sopan santun yang sangat tinggi tadi, dan kebetulan ayah saya dari keluarga yang dari Solo itu menjadikan saya berperilaku gitu ya. Saya mengutamakan mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu tidak hanya mengerjakan dari sekolah, tapi saya kebagian itu nyapu itu bagian luar. Nyapu rumah. Jadi kakakku bagian dalam, termasuk menata,
buket dan sebagainya. Bagian Ya. luar itu tanah. Jadi aku Hmm. harus nyapu dan Ya. sapunya itu ya kelihatan teret itu sambung menyambung sampai habis dan juga menata tanaman di sekitarnya. Hmm. Dan di situ ada tempat untuk menyediakan minum untuk orang yang lewat di Oh ya, depan ya, ya. rumahku. Jadi pengganti kendi ya itu yang disiapkan 2 itu Ya. saya pagi harus menggantinya baru dan sore nanti melihat apakah sudah habis dan sebagainya. Jadi ada tanggung jawab. Oke. Dari tanggung jawab. Nah, dari apa yang diberikan contoh oleh kakek saya, ibu dan bapak saya, aku menjadi anak yang tumbuh dengan keinginan harus menang, harus nomor 1. Wah, luar biasa. Harus nomor 1, harus menang dan harus survive. Jadi nggak boleh kayak nyontoh, ngerepek, terus kemudian nanti curang bermain curang nggak boleh, Nah. kemudian bermain melampaui batas nggak boleh, tapi bermain dengan anak laki-laki boleh, gitu ya. Jadi itu kemudian juga maaf keluarga kami memang cukup mampu dari segi ekonomi sehingga kami juga berada pada keluarga-keluarga yang kemudian saudara-saudara dari ayah saya dan putra dari saudara itu menjadi orang-orang yang mempunyai jabatan dan masih juga kita akrab. Jadi ada arisan keluarga itu. Kalau ibuku adalah anak tunggal, ayahku saudaranya 11, jadi cukup banyak sehingga kita berganti-ganti kota untuk bertemu dalam arisan 2 atau 3 bulan sekali. Dari sana menceritakan yang kakak, jadi Pak D, Bude, bahwa ini loh anakku ini sudah lulus karena beliau ada di Bandung ITB, yang dari UNER, dari Solo seperti itu. Saya juga sudah punya cita-cita. Aku besok harus jadi mahasiswa ya Bu, gitu ya. Jadi itu masih kelas 3, 4 SD itu. Mewah sekali punya cita-cita begitu Bu. Karena apa? Di sekitarnya mendukung itu tadi. Jadi ada yang udah lulus karena ayah saya nomor 10, jadi rotok anak terakhir ya. Jadi yang atas-atas itu sudah pada jadi dokter, jadi ini. Dan kalau dulu saya masih ingat, tidak hanya mahasiswa malah, aku ingin jadi dokter. Begitu, kayaknya orang tua itu pilihannya itu dokter. Karena dokter itu selain juga harus cerdas, harus ini menolong kerja-kerja kemanusiaan gitu kita. Betul. Nah, atas dasar dari keluarga semacam itu, aku juga punya strategi ngadepi sekolah ujian, sekolah dan ngadepi temanku. Baik. Jadi pada waktu aku sudah di SMA itu, kalau tanya, kamu belajar sampai jam berapa? Jam 8, 9 udah tidur. Tapi aku sebetulnya enggak. Aku mempersiapkannya sungguh-sungguh. Mahasiswa bertarung lagi dengan sahabat saya, sahabat loh, satu kamar. Jadi kalau dia sudah tidur satu jam itu, aku mulai buka buku lagi, belajar lagi. Pokoknya aku harus the best gitu ya. Maka pada saat ujian aku dapat nilai A, dia bilang, loh kamu katanya nggak belajar, katanya langsung tidur tadi malam. Iya kok. Lah ini kok kamu dapat lebih lah, nggak tahu ya gitu. Terus pada waktu ada pemilihan asisten dosen, saya juga mempersiapkan betul-betul untuk tampil di hadapan seorang kolonel waktu itu, dosen saya. Itu saya menceritakan dengan sistematika yang cukup jelas, sehingga saya terpilih menjadi asisten sampai ditolak sama dekan karena belum bisa bayari, karena masih semester 5. Itu ceritanya. Jadi saya selalu menjadi nomor 1, tapi saya tetap hormat pada kakak perempuanku, pada ayah ibu, pada anak tetangga. Dan kalau saya sudah pulang dari Malang pada semester 1, nanti waktu itu 19 nanti ya, ibuku tuh yang punya TV hitam putih pertama di
kampung Heeh. sehingga anak-anak datang. Iya. Oleh ibuku mereka dikelompokkan. Hmm. Kemudian kamu bisa membantu ibu gitu kata Iya. ibuku. Saya yang mana? Aku milih anak-anak yang masih kecil-kecil. Hmm. Jadi yang anak sampai kelas 3 itu bagianku. Oh, Terus oke. yang kelas 4 sampai 6 itu kakakku. Apa Gitu. kegiatan anak-anak itu, Bu? Belajar. Oh, Jadi selain belajar. nonton TV waktu itu ya masih atau main CD Mhm. menurutku ya dan sebagainya itu mungkin Iya. relatif belum ada itu mereka saya ajari apa yang diberikan di sekolah. Jadi mereka saya kelompokkan lagi kelas 3 ada Seperti memberi kursus gitu ya, Bu? iya Oh, iya. kursus di rumah Di rumah. di Sambil rumah. nonton TV. Betul. Jadi itu dan kemudian sama ibuku juga disiapkan makanan kecil. Kemudian karena hanya punya anak 2 itu tadi, karena yang 2 pertama meninggal itu, jadi ibuku rasanya itu kalau banyak anak itu enak ya, seperti itu. Dan maaf, ayah saya juga karena operasi usus buntu waktu itu, sedo waktu saya masih kelas 3, usia 10-an. Ya. Tapi kita terus berlanjut terus tuh. Jadi aku kelas 6 itu nilaiku terbaik. Saya bukan sombong ya, tapi itu adalah hasil. Kakakku ya terbaik tapi nomor 3 gitu ya. Jadi SMP ya gitu, SMA aku B. Jadi ada SMA itu saya diterima di SMA 1 itu A dan B. B itu A itu bahasa, B itu pasti alam. Sedangkan SMA 1-nya itu aku juga diterima T itu sosial. Jadi aku milih SMA B. Kayak jurusan IPS gitu ya? Ya, IPS IPA Iya. gitu. Aku di IPA itu cukup berat. Ada gonio, stereo, yang gitu. Dan SMA 1 Madiun bukan membanggakan ya. Tapi saya tahu bahwa SMA 1 Madiun itu sebagian besar sukses masuk ke fakultas kedokteran. Aku juga sampaikan itu pada orang tua. Terus pada waktu itu ada tetangga itu jaksa itu kok rame-rame ditangkap ya ada polisi dan sebagainya, sehingga itu saya sebenarnya trauma kepada sekolah fakultas hukum itu. Tapi pada waktu kemudian lulus itu ibu saya itu berubah pemikirannya. Lulus dari kuliah? Kuliah itu beliau katakan bahwa ojo jadi dokter atau SH gitu ya, atau jaksa, hakim. Dan jadi apa? Jadi itu aja dosen gitu. Karena apa? Satu juga kamu masih punya kerja-kerja kemanusiaan, yaitu membuat orang lain pandai. Ya tanda petik karena ibu trauma tidak berisiko. Ya siapa tahu ya. Dia ada uang sokokan atau yang lainnya. Pada waktu si kolonel yang di Jakarta itu tadi yang ngajar filsafat Pancasila dan filsafat umum, ada pemilihan untuk menjadi asisten dan saya menang, itu ibu saya senang sekali, berbahagia sekali. Ibu saya pada waktu setelah lulus itu mendapatkan setelah menikah dan ada saya itu diikuti oleh saudara-saudara, anaknya saudara yang kurang mampu. Aku juga berlaku semacam itu di Malang. Intinya kerja kemanusiaan itu bisa. Ya, jadi memang kompetensi yang dimiliki Bu Wahyu tadi menunjukkan bahwa perempuan itu berdaya. Ya, sebagaimana yang menjadi tema nasional Hari Ibu ini ya. Ya, jadi berdaya itu kalau kita punya kompetensi, tapi tidak lupa dengan nilai-nilai yang harus dijunjung dan dipraktekkan. Baik, kita ke kata kedua dalam tema nasional itu, Bu. Perempuan berkarya. Saya tahu lah karya Ibu luar biasa, salah satunya adalah WCC. Karena WCC Dian Mutiara Parahita itu sangat dikenal di Kota Malang. Siapa yang tidak tahu WCC? Ada kasus menjadi rujukan, ada masalah-masalah tentang persoalan perempuan. Bu Wahyunya dikontak oleh mereka yang punya kasus, termasuk juga oleh pemerintah gitu. Tahun berapa Bu WCC didirikan? Tanggal 20 Mei tahun 2002.
Baik. Heeh. Karena saya lahir 21 Mei. 22 Mei jadi ya? 20, kan 20 20 Mei. Mei kan Hari hari Kebangkitan Nasional. nah Oke, gitu. bersama dengan itu lahirlah BCC. Jadi ya Baik, aku oke. nunut BCC nunut aku. Nah, sebagai karya sosial monumental BCC itu, apa yang melatar belakangi Bu Wahyu itu sebagai karya perempuan lawyer untuk hal-hal kemanusiaan? Jadi sebetulnya mulai mahasiswa pun saya bergerak di bidang kemahasiswaan ya, organisasi mahasiswa. Ya. Kemudian setelah jadi asisten dosen, dan aku itu juga mulai dari asisten dosen itu tegas, keras. Kelihatan sampai sekarang, Bu. apa eh, apa tidak gampang. Misalnya ada mahasiswa kemudian merendahkan temannya dan sebagainya, meremehkan dan sebagainya, saya tegur itu, sehingga saya ya kemarin Mbak Min bilang ada reuni tahun 85 apa intinya, Bu Wahyu sik killer ta gitu, sik galak ta, kamu kok macam-macam, iya Bu, gitu. Artinya apa? Pendidikan yang killer itu ya, yang tegas, dan itu setelah saya terima sejak kecil tadi. Kalau PR belum selesai, aku nggak boleh main boneka atau bukan kelereng, yang kecil-kecil. kundu. Iya, gitu. Oke, kembali ke BCC, Bu. Coba cerita, Bu. Oke. Kenapa BCC didirikan, Bu? Karena aku tidak puas atas BKBH. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum. Kok yang kalau ada masalah tentang perempuan anak itu yang ditunjuk sana Bu Wahyu atau Bu Umu. Ini kan juga tugasnya jenengan yang Bu Umu ini sejawat dosen di mana Ibu berkarya ya. Berkarya. Itu seperti itu. Terus pada tahun 2000-an saya belajar gender sampai ke Bangkok ya. Pernah diundang itu. Saya mulai sangat tertarik itu, dan kemudian saya berpikir kalau begitu yang diperlukan oleh ibu-ibu yang selalu datang ke BKBH itu kan cuma sebagian ya yang tahu, yang lain kan masih banyak, dan itu adalah dari rumah tangga kan itu. Makanya saya berinisiasi, saya mengajak beberapa teman, kemudian mendirikan Women Crisis Center ini. Yang Ibu tidak puas dari BKBH apa? Ya harus menangani yang ibu-ibu. Jadi misalnya KDRT, saya kan ingin bapak-bapak tahu supaya belajar, dan kemudian kalau ada penyuluhan bersama rektor kalau waktu itu bapak bisa cerita bahwa suami yang kemudian mempunyai istilahnya perselingkuhan gitu ya, kedua itu mulai tidak seperti biasa pada istrinya. Mulai pertama kalinya ya uang belanjanya berkurang, kemudian suka dinas di luar dan sebagainya. Jadi kekerasan itu memang dimulai dari hal-hal yang kecil dan terkait lagi dengan yaitu tadi, terkait dengan perempuan dan laki-laki, terkait dengan ujung-ujungnya setelah saya dapat ilmu itu berbasis gender, berbasis finance itu. Lalu lahirlah BCC. Layanan apa yang diberikan BCC pertama? Pertama itu cuma layanan hukum ya, siapa yang mau membagi waris yang seperti itu. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu kita baru bisa menuangkan visi misi program kerja. Saya tahu persis spesifikasinya adalah kepada HAM. Waktu itu masih hak asasi manusia. Jadi pada visi kami adalah penegakan HAP dan hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Itu filosofis banget. Ibu jangan banyak singkatan, ya kan? Nanti kita agak paham. Itu cerita BCC ya Bu. Tadi latar belakangnya gitu ya, yang ditangani kasus-kasus awal gitu. Perkembangan sampai sejauh sekarang apa Bu yang menonjol? Ya, yang menonjol adalah saya selalu juga mengingat bahwa Tridharma perguruan tinggi. Jadi saya memberikan juga
apa yang saya peroleh atau saya berikan pada mahasiswa, tapi sebaliknya pada waktu saya memberikan kuliah, mahasiswa-mahasiswa saya kenalkan berbagai ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat. Oke. Itu baik dari pendidikannya, penelitiannya maupun pengabdian masyarakat. Aku kan mesti kepingin yang ter gitu. Iya. Nah, jadi pada waktu itu dosen juga harus memberikan sosialisasi di daerah-daerah dan diikuti oleh rektor itu dalam pengabdian masyarakat itu. Iya. Jadi saya sudah menerapkan kalau semua itu membuat makalah, kemudian cerita ya makalah itu aku tidak. Aku sudah mulai membuat skema-skema. Jadi aku besar dan aku memaparkannya poin-poin penting saya ikuti dengan menyanyi. Nah, karena dengan menyanyi itu ibu-ibu makin tertarik dan tidak jenuh dan saya sampaikan bahwa budaya itu memang melanggengkan patriarki dan kita harus untuk menyanyikan itu tidak sekedar kepada nyanyiannya, tetapi juga harus mengandung apa filosofinya, apa praktisnya. Dan saya memang cocok dengan Titiek Puspa dan itu satunya lagunya yang pulangkan saja gitu. Oh, aku pada kakekmu. Betaria Sonata. Betaria Sonata. Cocok dalam hal apa, Bu? Cocok dalam kata-katanya itu terpilih. Ya, jadi loh, bukannya lagu itu kan dikritik habis, Bu, karena lagu itu sangat melecehkan perempuan, kan? Yang mana? Yang Betaria Sonata. Lagunya? Pulangkan saja saya pada bapakmu, itu kan? Saya bilang memberi masukan. Ya. Masukannya adalah pada saat pulangkan saja pada ibu dan bapakmu. Aku langsung katakan, loh nanti dulu. Ibu kritik ya. Kritisi. Nanti dulu ada satu hak untuk perempuan. Kalau terjadi KDRT kekerasan semacam itu. Terus dua ada tugas dari mantan suami kalau itu sampai perceraian sampai istri itu menikah lagi. Nah itu betul. Jadi itu pendekatan BCC yang menggunakan lagu untuk pendidikan, termasuk tadi mengajarkan kesenjangan gender pada mahasiswa dan sebagainya. Oke, Ibu, kita lanjutkan pembicaraan kita. Sekompeten Ibu dengan karya-karya monumental berupa WCC, lembaga layanan yang itu dikenal tidak hanya di Malang, di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Ibu tahulah, semua orang tahulah Bu Wahyu dengan layanannya itu. Ada nggak sih Ibu masih mendapatkan kesulitan atau kendala secara personal, apalagi sebagai perempuan gitu, Bu? Ya. Kendala atau tantangan selalu ada. Selalu gitu ya. Ada. Dan itu pun juga bervariasi. Mulai dari yang sifatnya itu adalah yang bisa dilihat, didengar lagi. Itu diinderai. Ada yang bisa dipikirkan, ada yang bisa direnungkan. Baik ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tapi yang jelas strategi saya meskipun tadi saya contohkan menyanyi itu nggak kaleng-kaleng. Saya menunjukkan ada lagu yang memuat nilai filosofis, nilai kritis, ilmiah dan nilai itu. Contohnya Titiek Puspa. Contohnya apa, Bu? Kupu-kupu malam. Dan itu sudah menohok. Contohnya di refrainnya. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Kan gitu. Luar biasa. Apa masalah dari syair itu, Bu? Syair itu satu yang dikatakan dosakan.
Karena yang kita dia kerjakan. kadang-kadang orang melihat, Mm-mm. oh kalau dia tunasusila, terus kerja di istilahnya menurut Pekerja seks. pekerja seks dan sebagainya. Mm. Sedangkan ibu itu selalu terkait dengan tanda petik anak-anak. Mm-mm. Semua perceraian itu kalau si suami meminta anak itu karena dia punya keinginan untuk lebih menderitakan istri. Gitu ya, Bu. Oke. Itu baru dia minta. Kalau Mm. tidak ditinggal jebret. Mm. Anaknya 1, 3, 10 terus gak roh kan gitu. Iya, iya. Nah, makanya itu ditanyakan seperti itu. Jadi ya kita harus inilah ya bahwa saya mesti menyatakan bahwa jangan sok hanya dari penampilan saja gitu. Sehingga mari kita berpikir cukup menghormati daripada melihat segala sesuatu apa adanya. Ibu tadi belum menyebut tentang kendala, Ibu. Yang kendala. Apa, Bu, yang Ibu masih rasakan? Pada waktu yang pertama karena masih ada suami, kemudian juga anak-anak masih kecil-kecil waktu itu ya 2002. Itu kendala waktu. Oh, ya. Waktu di mana harus berbagi. Sehingga pada waktu itu ya untungnya masih belum banyak yang datang. Kendala berikutnya itu sebetulnya juga karena ini dalam kumpulan ya, jadi ada lawyer, ada psikolog, ada psikiater, ada dokter, itu orang-orang yang secara ekonomi establis, secara kedudukan dan yang lainnya juga cukup mapan yang seperti itu. Kita pandai-pandai untuk membagi waktu dan memohon gitu. Saya selalu memohon kapan longgarnya dengan memberikan kesempatan untuk misalnya menangani atau memberikan ini. Saya memintanya kepada Allah karena sambatnya ingat saya, iman saya kepada Allah, ada Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak pernah tidur. Gustialah ora tahu sehari. Ya, jadi saya kejawet-jawetnya itu juga masih cukup kuat. Pasti beliau beresani gitu. Jadi saya mencoba untuk melakukan itu ya kadang-kadang pada relasi yang sangat intens dan kuat itu kita harus menjaga perasaan dan mungkin juga tidak semuanya sesuai dengan tuntutan kita ya. Dan kalau saya sudah sampai kepada itu, saya sambat sama Tuhan itu kok ya dikirim orang yang bisa tanda petik membantu saya seperti dia, tetapi tidak menjadikan saya harus berpikir keras gitu ya. Jadi itu tantangannya ke sana. Yang kedua sebetulnya juga masalah tempat. Dulu saya kan nggak punya tempat karena hanya punya rumah satu, kemudian ada kamar karena itu ada dibuatkan oleh kakak saya satu karena anaknya beliau di sini. Tapi kemudian untungnya Swatres itu suka ada kos-kosan karena sudah diawali dari rumahnya saja dulu di Jombang 24. Itu dia harus bersama dengan adiknya karena kamar itu dikoskan gitu. Nah, jadi mulai itu terus jadi tentu saja sebetulnya dana. Kata dana itu sebetulnya ya bisa kita tanda petik siasati dengan tadi berteman, berusaha dengan teman-teman yang punya kemanusiaan tadi sehingga sama-sama mengerjakan ini dengan sukarela dan ikhlas. Meskipun yang kadang kita terus 1-2 orang. Tapi ini bukan curhat ya, Bu ya. Jadi ini lebih ke kendala mengelola WCC sebenarnya. Gitu. Tapi Ibu sebagai tokoh perempuan dan juga seorang ibu, ada nggak misalnya kendala menghadapi nilai-nilai dalam masyarakat yang patriarki gitu, masih Ibu rasakan ya itu? Masih. Dalam bentuk yang konkret apa, Bu? Dalam bentuk yang konkret sebagai suami, sebagai kepala keluarga.
gitu. Sebagai para keluarga itu tuntutannya dari keluarga atau yang keberatan dari itu atau dari masyarakat, eh, kadang-kadang itu terus menjadi eh, guyonan gitu ya. Wis kono nek Bu Ayu, engko nek wong wedok sing lapor kan mesti ditangani dan dimenangkan. Tapi saya gitu. selalu sampaikan juga, enggak loh, aku juga standar dari hukum yang berlaku. Aku bilang gitu, untungnya hukum itu tegas. Jadi saya menunjukkan. Dan di APH itu tidak mudah. Awal-awalnya saya juga sangat tidak disukai. Karena saya selalu mengatakan, dan saya memberi syarat. Jadi kalau alat bukti harus 2, aku bawa 3. Yang satu itu yang dia tidak bisa menolak, keterangan ahli. Ya, jadi aku kan teman dokter banyak. Jadi satu fisik, biasanya sukanya kan fisik. Jadi nek babak belur ngono mesti hanya langsung bisa diproses. Tapi ini loh Pak sudah mulai malas belajar, misalnya mahasiswanya ya, terus malas ini gitu. Lalu masih utuh, masih cantik gitu loh tuh. Jadi APH ini maaf oknum tentu saja ya. Ini tambah. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu dan dengan kanit-kanit yang kemudian juga kita libatkan menjadi narasumber strategi hukum Jadi misalnya ada kegiatan selalu saya bukan ini tolong ya nanti pada kegiatan saya seminar nasional kemudian ada dari Pak Muti kemarin itu Ibu memaparkan bagaimana prosedur awal supaya bisa kasus-kasus tentang kekerasan seksual diproses di kepolisian. Jadi beliau kan menjadi ngefriend akhirnya. Gitu. Tantangan bahwa itu sebetulnya agak menguatkan kepada Bu Ayu aja dimusuhi, gak menang gak gue. Jadi seperti saya ini seolah-olah mesti harus menang, tapi memang iya artinya ya. Tapi saya mencoba untuk menetralisir dengan kalau dia panitia, makin lama dia makin sadar. Dan itu berproses tahunan. Di Bapeda itu saya sering walk out. Tapi justru begitu. Dalam hal apa, Bu? Dalam hal merencanakan pembangunan dengan kata kamus. Kamus musrembang tematik misalnya. Itu saya bilang sudah tidak seperti itu. Jadi kenyataan yang ada itu bukan bagaimana ibu-ibu dilatih membuat bunga atau memasak. Karena itu sudah bisa dibaca di internet kan gitu. Seringkali saya yang seperti itu akhirnya saya ya work out atau tidak memberikan masukan dan sebagainya itu. Jadi masih banyak, tapi ujung-ujungnya setelah beliau terbebas dari tugas yang seperti itu. Oke, Bu Wahyu ya, lanjut tadi yang Bu Wahyu sudah mulai kendala stereotip, salah satu bentuk masyarakat atau pemerintah yang Ibu contohkan tadi yang masih patriarki gitu kan, misalnya tadi bahwa musrembang tematik masih gaya-gaya yang sangat stereotip bahwa perempuan itu membuat bunga dan sebagainya, membuat Bu Wahyu lalu suka walk out. Ya, suka walk out dari kegiatan-kegiatan itu. Jadi itu yang Ibu maksudkan sebagai kendala. Iya, oke. Itu salah satu. Iya, oke. Yang lain Ibu yang masih Ibu hadapi sebagai seorang perempuan? Sebagai seorang perempuan, seolah-olah apa yang kami lakukan itu. Jadi misalnya dengan penanganan itu mempertanyakan objektivitas penanganan kasus masalah yang terjadi di BCC ya Bu ya. Oke, maksudnya gitu. Jadi masih ada yang mempertanyakan objektivitasnya tentang jadi saya tidak serta-merta kalau itu masalah perempuan mesti langsung jalan. Karena dilihat dari berita acara. Saya itu berita acara
penanganan atau pendampingan kasus itu, saya mulai identitas dan kemudian kronologis. Ya, Oke. dari kronologis itu saya selalu menggambarkan dan kemudian mereka saya ajak dialog di situ. Sehingga saya katakan, oh itu hanya bisa dilakukan karena melanggar pasal A. Oke. Tapi kalau kamu bisa menambahkan satu alat bukti, Ya. maka kamu akan bisa ke B, di mana ancaman pasal ini lebih berat. Baik, itu teknis Teknis, betul Bu. oke. Oke. Jadi di Hari Ibu ini Bu, Oh, ya, iya. peringatan Hari Ibu secara nasional tadi ada 2 kata kunci ya, Iya. berdaya Ya, dan dan berkarya. Kita bisa belajar banyak dari Bu Wahyu sebagai tokoh gitu ya. Untuk yang sekarang, pada ibu-ibu masa kini Bu, seberapa relevan sekarang kalau kita bicara tentang peringatan Hari Ibu untuk ibu agar bisa lebih berdaya dan bisa berkarya gitu. Oke. Yang pertama juga kompetensi lagi. Ya, jadi harus kompeten. Harus kompeten. Perempuan tidak boleh tertinggal. Nggak boleh tertinggal. Tidak boleh merasa bahwa semua urusan udahlah siapkan saja laki-laki, saya menjadi wakilnya saja. Ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Ya, jadi kompeten memang perlu diikuti dengan berbagai. Jadi yang paling berat yang saya hadapi adalah kemiskinan. Oke. Jadi yang ibu hadapi atau perempuan-perempuan perempuan Oke, ya. Perempuan-perempuan hadapi itu kemiskinan. Ya. Sehingga yang saya lakukan adalah bagaimana eksekutif, legislatif, yudikatif di Kota Malang ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi menagih tanggung jawab negara dengan ketiga kekuasaannya untuk bertanggung jawab atas kemiskinan tersebut, meningkatkan secara bertahap dengan pembangunan agar supaya jadi berdaya dan berkarya itu tidak hanya sekedar diomongkan dan dicita-citakan, tapi diwujudkan di dalam tingkah laku konkret, wujud konkret sesuai dengan kemampuan yang ada. Itu sesuai dengan perannya, Bu. Peran dan kemampuan. Jadi kalau kemampuan mereka selalu bilang tak mampu. Harus mampu, Bu. Sudah terpilih. Harus mampu ya. Harus mampu. Baik. Tapi jadi kalau nggak mampu, nggak usah duduk di situ, Bu. Seharusnya kan seperti itu. Nah, perempuan harus bisa menuntut, Bu. Salah satu kompetensi menurut saya yang perempuan sekarang harus relevan punya adalah tahu haknya, seperti yang Ibu bilang tadi, Undang-Undang Dasar 1945, apa yang dipesankan di sana. Semua warga negara, ya kan, dilindungi haknya. Artinya perempuan berada di situ. Betul. Kalau aparat negara, siapapun itu, mestinya sudah mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk mewujudkannya. Nah, perempuan boleh menuntut apabila tidak terpenuhi. Ya, gitu. Ya. Baik. Saya sebetulnya masuk tidak hanya saya masuk mulai dari yang saya bisa jangkau. Oke. RT, RW, lurah, kecamatan. Oke. Tapi pada saat-saat tertentu diundang sebagai pembicara dan sebagai narasumber dan sebagai peserta, misalnya musrenbang tematik, tidak jenuh-jenuhnya, tidak putus asa, terus menerus saya gaungkan. Ya dengan lagi tindakan. Kalau saya dituntut untuk membuat seperti apa yang dilakukan mereka, saya tidak mau. Tapi saya tetap menyiapkan apa yang akan saya lakukan sebagai alternatif. Menjadi musrenbang tematik itu, tetapi dengan dasar-dasar tidak hanya nasional, tetapi juga mulai dari Kota Malang. Ya, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan konteks sedikit apa yang disebutkan dengan Bu Wahyu musrenbang tematik. Ada beberapa tema lansia, tema anak, tema pemuda, tema disabilitas, dan tema perempuan gitu. Nah, yang disebutkan Bu Wahyu tadi salah satunya adalah tema perempuan itu diselenggarakan oleh Kota Malang, pemerintah Kota Malang sebagai sebuah terobosan atau aksi afirmasi agar kelompok-kelompok yang selama ini yang saya sebutkan tadi dianggap marginal, masih vulnerable, itu mendapatkan ruang
tersendiri agar mereka aspirasinya bisa masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang ada di pemerintah. Itu yang disebut dengan musrenbang tematik. Ya. Oke. Jadi Bu Wahyu kembali ke situ. Relevansi peringatan Hari Ibu untuk tahun ini bagi perempuan-perempuan modern sekarang, katakanlah, apa Bu yang bisa Ibu pesankan? Satu tadi adalah butuh kompetensi. Yang lainnya Ibu bisa pesankan? Bisa. Ya kita cari, kita ambil ya. Jadi kompetensi itu perlu seperti yang saya sampaikan tadi. Itu adalah dana, ruang, kesempatan. Oke. 3 hal ini harus menjadi satu kesatuan dan dirasakan sebagai tanggung jawab bersama, terutama dari 3 wakil pemerintah yang ada di Kota Malang. Ya. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Okay. Nah, kita seperti Rumpur, seperti WCC, ini adalah kalau di dalam undang-undang itu ada lembaga pengada layanan berbasis masyarakat. Ya. Hanya 1 poin dari 10 poin yang lainnya. Oke. Yang berikutnya juga ada pendamping lainnya. Ini yang 2 hal ini yang saya genjot. Dengan membentuk sekolah Pararega 5 tahun yang lalu. Berdaya dengan cara bahwa ibu-ibu di Dasawisma itu bisa menjadi tempat pencegahan kegiatan yang bernuansa atau berpengaruh nantinya pada pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Seperti itu. Nah, ini pemerintah kota perlu menanggapi ini secara serius karena dengan berpadunya antara upaya yang kita lakukan bersama ini termasuk podcast ini adalah pemerintah daerah tidak hanya melihat tetapi juga menjadikan kita bagian keempat dari 3 pilar yang sudah ada itu. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, pembicaraan kita tentang relevansi Hari Ibu kekinian tidak hanya menyoal bahwa peran ibu ada di ruang domestik, meskipun itu juga penting untuk dibicarakan, tetapi adalah kalau kita kembali pada tema nasional, bagaimana perempuan bisa berdaya, mempunyai karya, dan berkontribusi pada penciptaan generasi emas Indonesia 2045. Oke. Ya, kita belajar dari Bu Wahyu tadi bahwa perempuan mesti punya kompetensi. Jangan lelah belajar dan tetaplah pada nilai-nilai luhur yang Anda punya sesuai dengan budaya masing-masing. Gitu. Buatlah karya monumental apapun itu di ruang apapun dalam bidang apapun, karena itu yang membedakan Anda dengan yang lain. Gitu. Dan juga jangan lupa bertransformasilah pengetahuan Anda kepada generasi berikutnya dan kepada pihak yang lain. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita karyakan itu berdampak dan punya manfaat yang lebih luas. Amin. Itu kira-kira yang bisa kita selesaikan podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa belajar banyak dari tokoh kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama. Salam.